Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sildayanti, NIM 1814030027. Selaku pemakalah pada kelompok 8, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitunya model Decision Oriented Evaluation. Model ini dikembangkan oleh Stuffley-Beam dan kawan-kawannya di Ohio State University. Evaluasi ini menitikberatkan pada penilaian program dan penyajian informasi untuk pembuatan keputusan. Ada 4 model evaluasi dalam evaluasi ini. Yang pertama, evaluasi komponen konteks. Evaluasi komponen konteks ini meliputi analisis masalah yang berhubungan dengan lingkungan program, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan peluang yang belum dimanfaatkan. Yang kedua, evaluasi komponen input meliputi analisis persoalan yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif dan strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Yang ketiga, etika komponen proses adalah pengawasan secara terus-menerus pada pelaksanaan program. Yang keempat, etika evaluasi komponen produk adalah evaluasi untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada model Kirkpatrick yang dikembangkan oleh Kirkpatrick itu sendiri, seorang ahli evaluasi program pelatihan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Mencangkup 4 level evaluasi. Pada tahap pertama yaitunya reaksi, mengevaluasi terhadap reaksi siswa. Berhasilnya suatu pembelajaran apabila proses pembelajaran memberi kepuasan terhadap siswa dan menarik perhatiannya untuk melakukan program pembelajaran tersebut. Tahap kedua, evaluasi belajar. Terdapat 3 hal di dalam evaluasi belajar, yaitunya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada tahap kedua ini, pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan tersebut. Yang ketiga yaitunya tahap tingkah laku. Jika pada tahap kedua sikap lebih dicondongkan kepada di mana pada saat proses pembelajaran tersebut berlangsung, sedangkan yang tahap ketiga ini tingkah laku atau sikap perubahannya lebih condong ketika proses pembelajaran telah berakhir. Yang keempat yaitunya tahap evaluasi akhir. Tahap evaluasi akhir ini fokusnya lebih kepada hasil akhir yang terjadi pada setelah siswa mengikuti program pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada model Alkilin. Model Alkilin ini dikembangkan oleh Alkilin itu sendiri. Alkilin mengemukakan ada 5 evaluasi, yaitunya yang pertama sistem assessment, yaitu untuk memberikan informasi tentang keadaan atau posisi dari suatu sistem. Yang kedua program planning, yaitunya untuk membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Yang ketiga yaitunya program implementation, yaitunya untuk menyiapkan informasi apakah suatu program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat sebagaimana yang telah direncanakan. Yang keempat program improvement, yaitu memberikan informasi tentang bagaimana suatu program dapat berfungsi, bekerja atau berjalan, apakah sesuai dengan pencapaian tujuan, apakah hal-hal atau masalah-masalah yang baru muncul secara tiba-tiba. Yang kelima yaitunya program certification yang memberikan informasi tentang nilai atau manfaat suatu program. Yang keempat model Brinkerhoff
Brinkenhart mengemukakan 3 jenis evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama. Yang pertama, Phase Emergent Evaluation Design atau desain evaluasi phased atau tetap, harus direncanakan dan disusun secara sistematik dan teratur sebelum program dilaksanakan. Meskipun demikian, desain phased dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan yang sewaktu-waktu bisa berubah. Yang ketiga, formatif dan summatif. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan. Yang ketiga yaitunya eksperimental dan quasi eksperimental, yaitunya desain eksperimental banyak menggunakan pendekatan kuantitatif. Random sampling memberikan perilaku dan mengukur dampak. Tujuannya adalah untuk menilai manfaat hasil percobaan program pelajaran. Untuk itu perlu dilakukan manipulasi terhadap lingkungan dan pemilihan strategi yang dianggap pantas. Dan praktiknya desain evaluasi ini agak sulit dilakukan karena pada umumnya proses pembelajaran sudah atau sedang terjadi. Yang kelima, model keseluruhan. Model keseluruhan ini adalah evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh STIC. Penilaian dilakukan oleh menurut Provos, pengembangan suatu rencana penilaian kurikulum. Perhatian utama STIC adalah hubungan antara tujuan penilaian dan keputusan berikutnya berdasarkan sifat data yang dikumpulkan. Hal tersebut karena STIC melihat adanya ketidaksesuaian antara harapan penilaian dan guru. Penilaian dilakukan oleh guru tidak akan sama hasilnya dengan penilaian dilakukan oleh ahli penilaian. Jadi menurut Provos, model STIC dimaksudkan guna memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan diolah untuk melengkapi informasi dapat digunakan oleh pemakai data. Yang keenam ada model Taylor, atau model ini adalah model yang terakhir dalam pembahasan saya. Model Taylor Taylor menuangkan karyanya ini dalam sebuah buku kecil tentang kurikulum. Berkat buku inilah kemudian namanya menjadi terkenal. Model evaluasi Taylor dibangun atas 2 dasar, yaitu evaluasi yang ditujukan kepada tingkah laku peserta didik dan evaluasi yang dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum suatu pelaksanaan kurikulum serta pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum tersebut. Berdasarkan dari 2 prinsip tersebut, maka Taylor ingin menyatakan bahwa evaluasi kurikulum yang sebenarnya hanya berhubungan dengan dimensi hasil belajar. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang model-model evaluasi pendidikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.